Melalui sejarah, kita tahu sejak dulu kala jika orang sering berjuang untuk tanah air, kekuasaan, agama, kehormatan, kebebasan, dan bahkan uang. Meski pemerintah dan koloni sering berganti, tapi melalui perang ada satu hal yang tetap sama, yaitu kematian. Untuk kali ini, kami ingin berbagi dengan kalian 9 perang yang memakan korban paling banyak dalam sejarah. Check this out. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799 adalah awal dari perang di Prancis dan Eropa pada umumnya. Hal ini terjadi ketika Napoleon Bonaparte memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kerajaan negara tersebut dan berhasil menumbangkan kekuatan besar yang telah lama bertahta. Pada tahun 1804, Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis dan ini membuat otoritas kerajaan di negara-negara Eropa lainnya merasa terancam. Kekuatan-kekuatan besar di negara Eropa lainnya telah melancarkan perlawanan melawan Napoleon dan Prancis untuk mencegah pemberontakan yang berhasil merebut Prancis. Pada akhir perang ini melihat kekaisaran Romawi jatuh, kekaisaran Spanyol melemah, dan Inggris menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Dalam salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah, Napoleon akhirnya dikalahkan di Waterloo pada 18 Juni 1815. Ini terjadi ketika Napoleon mulai menyerang Rusia pada tahun 1812 yang menewaskan lebih dari 2,5 juta tentara dan 1 juta warga sipil. Nicholas II atau Tsar jatuh dari tahtanya pada Februari 1917. Dan pada tanggal 16 dan 17 Juli 1918, kaum Bolshevik yang memimpin pemberontakan mengeksekusi Tsar dan semua anggota keluarga kerajaan. Perang saudara di Rusia tidak berhenti pada saat itu, tetapi beberapa rangkaian perang berlanjut hingga berakhir pada tahun 1921 dan mengakibatkan hampir 20 juta orang tewas, terlepas dari perang atau kelaparan akibat perang itu sendiri. Pada tanggal 28 Juni 1914, seorang Yugoslavia bernama Gavrilo Princip membunuh Franz Ferdinand dari Austria dan memicu perang yang dikenal sebagai Perang Besar. Pasukan sekutu dibentuk dalam beberapa minggu sebelum dunia berada di ambang perang. Karena negara-negara adidaya ini memiliki koloni, maka negara-negara lain juga terlibat. Pasukan sekutu pada saat itu antara lain Inggris, Prancis, Rusia, Belgia, Serbia, Italia, Jepang, Yunani, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Amerika Serikat. Sedangkan kekuatan poros terdiri dari Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austro-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria. Meski sejarah belum bisa memastikan secara pasti jumlah nyawa yang hilang, tapi jika dicampur dengan kematian warga sipil karena berbagai sebab, selama perang jumlahnya mencapai 16 juta orang dan 21 juta lainnya luka-luka. Perang ini berakhir pada hari gencatan senjata pada 11 November 1918 ketika Jerman menyerah. Efek dari perang ini menyebabkan Austro-Hungaria dan Kesultanan Ottoman hampir bubar dan juga melihat munculnya Uni Soviet dari Kekaisaran Rusia. Perang ini juga mengubah Eropa dan benih-benih Perang Dunia Kedua juga telah mulai ditaburkan. Pada abad ke-14, Timur adalah penjajah yang kuat di Asia Tengah dan Asia Barat. Dia adalah pendiri kerajaan Timurid dan kemudian ahli warisnya mendirikan Kekaisaran Mughal di India yang berlangsung hingga pertengahan 1800-an. Timur memiliki karakter yang unik karena dia sangat tertarik pada seni dan pada saat yang sama dia juga menyukai pertumpahan darah. Sebelum Timur memulai penaklukannya di Asia, dia telah menyebabkan 15 juta kematian yang juga disebabkan oleh perang. Pemberontakan Taiping dikatakan sebagai perang terbesar yang terjadi pada abad ke-19. Perang ini terjadi karena berdirinya agama Kristen di tempat yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan Konghucu. Pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh Hong Xikuan yang beragama Kristen. Hong yang membentuk pemerintahan kerajaan surgawi Taiping di beberapa bagian Cina Selatan bangkit melawan kekaisaran dinasti Qing yang merupakan dinasti terakhir di Cina. Dinasti Qing bangkit kembali dengan bantuan pasukan Prancis dan Inggris pada saat itu.
Selama 15 tahun perang berlanjut, akhirnya Hong Xiguan dikalahkan dan diperkirakan 25 juta nyawa melayang. Dinasti Ming dikenal sebagai salah satu dinasti terbesar dan terkuat dalam sejarah. Didirikan pada 1368 dan berakhir pada 1644. Pada 1616, seorang penguasa Manchuria bernama Nurcaci melakukan kudeta terhadap klan Manchuria di Cina. Pada tahun 1618, dia telah meminta kaisar dinasti Ming untuk membayar upeti atau hadiah kepadanya, dan inilah yang menyebabkan pecahnya perang. Dampak dari perang ini menyebabkan bangkitnya kaum Tani pada tahun 1640 karena mereka tidak tahan dengan pemerintahan dinasti Ming yang tidak adil. 4 tahun kemudian, para pemberontak berhasil merebut kota Beijing dan kaisar saat itu tidak mau menghadapi rasa malu dan kemudian gantung diri. Dinasti Manchuria ini bertahan hingga berdirinya Republik Tiongkok pada tahun 1912. Selama serangkaian pertempuran, lebih dari 25 juta orang di negara itu tewas. Pemberontakan ini berlangsung selama 3 pemerintahan kaisar dinasti Tang di Cina. Itu dimulai dari tahun 755 dan berakhir pada 763. Ansi adalah seorang jenderal militer yang menjadi harapan kaisar dan dia juga penggagas pemberontakan ini. Dia berhasil melakukannya dengan memanipulasi kaisar pada saat itu. Diperkirakan selama pemberontakan hampir 36 juta nyawa hilang. Tidak hanya itu, hampir menghancurkan dinasti Tang itu sendiri dan juga budaya Tionghoa. Akibat minimnya pengaruh untuk mengendalikan para pemberontak, kekuatan eksternal pun berusaha menguasai wilayah jajahan dinasti ini. 1 abad kemudian, dinasti Tang hampir kehilangan kekuatannya dan hanya tinggal sebuah nama dalam sejarah tanpa kekuatan apapun. Kebanyakan dinasti Cina menguasai sebagian besar koloni mereka dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan. Tapi itu tidak banyak jika dibandingkan dengan bangsa Mongol. Kerajaan Mongol dikatakan sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada, yaitu sebanyak 20% dari dunia. Genghis Khan dan penggantinya yaitu Kubilai Khan adalah penguasa yang kejam dan menyebabkan lebih dari 45 juta kematian. Mereka biasanya menjarah kota tanpa meninggalkan siapapun. Dikatakan jika setiap tentara Mongol memiliki kuota untuk membunuh setidaknya 24 orang. Kekaisaran Mongol begitu terkenal dengan kebrutalannya sehingga terjadi insiden di mana 100.000 orang Tionghoa melakukan bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar. Perang Dunia Pertama disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang. Tetapi sayangnya bukan itu yang terjadi. Hasilnya adalah kebangkitan perang terburuk dalam sejarah manusia. Saat itu dunia terbagi menjadi 2, yaitu sekutu dan poros. Kekuatan sekutu terdiri dari Inggris, Uni Soviet, Amerika, Albania, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cina, Cekoslovakia, Ethiopia, Prancis, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Filipina, Polandia, Afrika Selatan, dan Yugoslavia. Sedangkan kekuatan poros terdiri dari Jerman, Italia, Jepang, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria. Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939 ketika Nazi Jerman menginvasi Polandia. Jerman juga berusaha membunuh sebanyak mungkin orang Yahudi. Lebih dari 100 juta tentara dikerahkan untuk berperang dalam Perang Dunia Kedua. Perang terburuk dalam sejarah berakhir pada 1945 ketika Jepang menyerah. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.